Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, di video kali ini mau bahas saham Astra Internasional, ASI ya, salah satu saham yang paling besar juga di Bursa Efek Indonesia gitu. Ini saya belum tahu dalamnya seperti apa gitu ya, ya kita lihat aja gimana hasilnya gitu. Oke, jadi disclaimer dulu ya untuk teman-teman gitu di awal video. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, oleh Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari sudut pandang saya pribadi ya seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Jadi konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi gitu ya. Jadi tidak dimasukkan untuk ajakan membeli, jual atau hold suatu saham. Jadi keputusan investasi ini sepenuhnya tanggung jawab teman-teman gitu ya. Jadi konsultasi lebih lanjut gitu ya, kalau misalnya punya penasihat keuangan yang profesional gitu, riset mandiri gitu dan analisis lebih lanjut gitu. Jadi ini hanyalah sebagai ya referensi umum aja lah gitu ya untuk edukasi saya kepada teman-teman gitu. Oke, jadi dalam mencari perusahaan gitu, mencari saham gitu buat saya yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang itu adalah mencari perusahaan yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa bagi dividen? Karena dividen ini adalah bukti perusahaan sudah matur, sudah dewasa, terbukti untung, dan untungnya dibagikan. Yaitu bentuk dividen yang bisa dinikmati oleh saya dan teman-teman sebagai pemegang saham gitu. Beda dengan direksi atau komisaris gitu. Mereka udah dapat gaji. Jadi mereka nggak peduli dengan dividen gitu ya. Kalau memang ada yang punya dividen ya udah gitu ya. Punya sahamnya ya udah gitu. Cuman kan teman-teman nggak kerja di perusahaan tersebut gitu ya. Apa yang Anda dapat gitu ya. Selain dari dividen ya dari capital gain. Cuman apakah Anda mau gitu ya fokusnya di capital gain gitu ya, fokusnya pada harga saham gitu ya, Anda beli murah, jual mahal gitu, terus menerus gitu ya setiap hari. Kalau saya nggak seperti itu, capek gitu ya, saya udah pengalaman gitu, nggak kurang cocok buat saya sendiri. Tapi kalau buat teman-teman cocok, lanjutkan saja gitu ya. Nah, jadi perusahaan yang bagi dividen ini adalah perusahaan yang kondisi bisnisnya sehat, gitu ya, performa perusahaannya baik dan secara operasional arus kasnya juga baik. Makanya kenapa dia bisa bagi dividen gitu. Kalau perusahaannya kondisi bisnisnya nggak sehat, contohnya punya utang yang terlalu besar gitu kan, otomatis beban bunganya besar gitu ya. Apa yang akan Anda dapat gitu ya, Anda nggak dapat apa-apa karena uangnya itu sudah habis bayar bunga bank, gitu. Gitu, jadi buat apa gitu ya. Jadi saya percaya sama ya perusahaan yang bagi dividen. Tentunya gitu ya, nggak cuma dividen, bisnisnya harus membeli di bawah nilai wajar, under value. Jadi jangan beli pas kemahalan terlalu tinggi atau teman-teman malah jadi apa FOMO gitu ya, fear of missing out gitu. Nanti Anda akan rugi sendiri. Jangan gitu ya. Jadi sebelum Anda investasi gitu ya, sebelum Anda beli saham, gunakan akal sehat Anda gitu ya, use your common sense gitu dengan sederhana gitu ya. Kalau memang dirasa nggak mungkin, nggak masuk akal, jangan gitu ya. Karena kerugian itu nanti akan ditanggung masing-masing gitu ya, ditanggung Anda. Anda mau keluar-keluar ke siapa kerugiannya gitu ya. Makanya saya juga disclaimer di sini juga hanya untuk edukasi aja, sharing pendapat aja gitu ya. Gitu. Jadi saya bisa salah nggak? Bisa gitu ya. Bisa benar ya kalau beruntung gitu. Cuman kuncinya itu adalah saya di sini kan tujuannya untuk edukasi bagaimana memahami gitu ya, menganalisis laporan keuangan menurut cara saya sendiri gitu. Karena saya apa namanya nggak rumit gitu ya. Mungkin kalau di textbook memahami laporan keuangan ini kayak sulit sekali gitu. Sedangkan saya sharingkan gitu ya, yang mudahnya seperti apa sih gitu ya, supaya teman-teman bisa paham gitu. Karena membaca laporan keuangan ini nggak cuma untuk saham apa namanya, saham TBK aja untuk di bursa, enggak, untuk semua jenis gitu ya, mau saham luar negeri, itu perusahaan luar negeri, perusahaan terbuka, tertutup gitu, atau bahkan membaca perusahaan Anda sendiri yang memang kalau memang Anda punya perusahaan gitu ya, gitu, Anda bisa cek gitu ya, apakah sehat atau tidak gitu. Yang tadi karena udah disinggung nih, ada nilai wajar gitu ya, jadi yang saya lakukan itu mengikuti konsep value investing. Beli pada saat harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsik gitu ya. Jadi nilai intrinsik ini saya dapatkan dari mana? Ya dari laporan keuangan gitu ya, menggunakan PBV sama dengan satu. Yang simpel aja gitu ya. Kenapa saya suka PBV gitu ya? Karena ini yang paling sederhana, nggak perlu pakai proyeksi. Proyeksi itu kan sifatnya subjektif. Coba Anda tanya apa analis A, analis B, analis C,
proyeksinya gimana, pasti beda-beda. Misal ada yang pertumbuhannya 5%, 10%, 15% gitu ya, kan nggak tahu gitu. Kalau saya pakai PBV aja yang gampang, gitu ya. Jadi beli saat PBV kurang dari satu gitu dengan level tertentu gitu, Anda punya margin safety yang cukup tebal gitu, yang cukup jauh, lalu Anda mulai cicil beli, saya mulai cicil beli gitu ya, di range itu gitu batasnya. Beli dan Anda harus sabar gitu. Ketika udah sabar, nanti harga saham itu nanti akan mengikuti intrinsic value-nya. Ketika sudah menyentuh gitu ya, PBV sama dengan satu, Anda jual, saya jual gitu ya, saya take profit di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya melejit lebih tinggi, saya udah exit, ya udah ikhlaskan saja gitu ya, terima saja. Saya nggak cari perusahaan yang multi bagger, enggak gitu. Saya cari yang ya untung 10%, 20%, 30% cukup kok gitu ya. Dan kecuali kalau memang perusahaannya itu memang bagus sekali. Jadi kalau perusahaannya sangat bagus gitu ya, Anda bisa hold, saya bisa hold agak lama gitu. Misalnya karena memang performanya sangat baik dan dividennya juga sangat menarik gitu ya, hold aja nggak apa-apa, fleksibel kok gitu ya. Jadi nggak murni value investing juga. Mau bilang saya trader jangka panjang juga silahkan gitu ya. Yang penting selama mencapai nilai intrinsik, itulah titik exit-nya gitu. Nah, jadi prinsip dasarnya Anda harus sabar, saya harus sabar gitu ya. Harus fokus pada value gitu ya. Value-nya ini nggak cuma dari PBV kok. Teman-teman boleh pakai enterprise value, boleh misal pakai PER, boleh pakai net asset value atau apalah, terserah, bebas. Yang penting Anda tahu dulu value perusahaannya. Anda sudah menghitung dulu. Itu di awal sudah menghitung dulu sebelum Anda membeli gitu. Jadi Anda udah ada gambaran, sudah ada gambaran bayangan resikonya saya rugi berapa gitu. Jadi jangan sampai Anda beli terlalu tinggi gitu, nggak tahu value-nya berapa, ketika harga dibanting Anda ruginya sangat besar gitu. Hindari gitu ya. Jadi orientasinya juga tadi jangka panjang juga gitu. Ini kan nunggu kapan nanti si peras ini akan mencapai value, nggak tahu. Nggak tahu, saya bukan cenayang gitu ya. Tapi yang pasti harga saham itu nanti pada akhirnya akan mengikuti kinerja perusahaan gitu ya dalam jangka panjang gitu. Jadi jangan lupa ini dalam jangka panjangnya. Ini kadang orang-orang suka lupa gitu ya. Nah, jadi gimana ya caranya ya? Ya ini harus memahami laporan keuangan. Untuk saya ini wajib sekali gitu ya. Saya karena nggak pakai proyeksi, saya akan menganalisis secara objektif apa yang sudah terbit, apa yang sudah ada di depan mata saya. Gitu. Kalau laporan keuangan kan ini udah terbit nih. Ya, ketika udah terbit ya udah hitung dari sini aja, lihat dari sini. Nggak usah hitung-hitung yang lain gitu ya. Kalau pakai proyeksi kan pusing juga gitu ya. Belum tentu benar. Belum tentu misalnya ada faktor lain yang misalnya menggunakan variabel-variabel lain gitu, pengalih-pengalih lain yang mungkin nilainya nggak tahu dapat dari mana saya juga gitu ya. Nggak ngerti saya gitu. Jadi yang wajar-wajar aja, yang gampang dimengerti. Nah, laporan keuangan ini jadi ada 3 ya tadi, ada balance sheet, income statement, CFS gitu ya. Pahami semuanya gitu ya, karena ini tiga-tiganya ini berkaitan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi yang ini nggak bisa kita fokus ke sini aja, tapi lihat juga 2 yang lain gitu ya. Kebanyakan mungkin di berita itu atau analis biasanya fokusnya sama ini laba ruginya aja gitu. Jadi kalau di berita kan teman-teman pasti tahu ya karena itu ininya hook-nya gitu ya. Kalau istilahnya media sosial, hook-nya gitu. Saham X untung sekian persen. Nah, itu kan kita harus lihat juga yang lainnya gitu. Jadi jangan terkecoh dengan ini laporan laba rugi gitu ya. Anda nanti ketika udah paham, nanti Anda bisa cek juga yang lebih kecil di CALK-nya gitu. Nah, jadi ketika saya sudah mencari perusahaan kita mau memilih, pasti saya screening dulu gitu ya. Ada 7 syaratnya gitu ya. Ini harus terpenuhi semuanya, literally semuanya. Gitu. Jadi kalau udah salah satu dia nggak terpenuhi gitu ya, saya skip, saya langsung cari saham lain. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk melihat saham yang ya memang nggak menarik gitu ya, nggak memenuhi syarat kecuali dengan alasan pengen tahu gitu ya, kepo gitu ya kondisi perusahaannya bagaimana. Apa aja sih syaratnya ini ya, dividen, saldo laba, PBV, PER, dan seluruh arus kas ya di laporan arus kas, CFO, CFI, dan CFF. Ini harus dilihat semua gitu ya. Karena pengalaman saya dengan screening ini sudah cukup, saya bisa memilah perusahaan yang mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang buruk
gitu ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri kok gitu ya. Saya di sini cuma cerita aja gitu ya, bercerita menjelaskan laporan keuangan menurut cara pandang saya sendiri gitu. Nah, jadi nanti teman-teman boleh download aja nih template-nya gitu ya. Jadi ini nih template-nya nih. Nah, kayak gini. Teman-teman boleh download ya template Excel-nya yang biasa saya gunakan. Gitu, ini saya gunakan dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, penyempurnaan terus gitu ya. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin, download aja gratis kok gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang baru belajar saham, yang baru mau mengenal laporan keuangan yang ya kutiplah mudah lah gitu ya, boleh download aja gitu ya, kita isi barengan gitu ya, belajar. Oke, kita ini di kanan udah dapat ya laporan ASI-nya gitu ya, Astra International Tbk ya, LK-nya teman-teman bisa download di webnya IDX, cari aja lah gitu ya, pasti ketemu kok gitu. Nah, Anda harus melihat apa sih di laporan keuangan. Banyak gitu ya, ini kan pos-posnya banyak nih gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu semua gitu ya. Tapi ingat tadi, screening dulu ya. Yang pertama tadi apa? Dividend payment history gitu ya. Data dividend payment history ini Anda harus cari di Google gitu ya. Saya akan cari yang setidaknya 3 tahun terakhir itu bagi dividen. Nah, nih ya tuh bagi dividen, bagi dividen, bagi dividen. Dan ada dividen interim. Begitu ya. Artinya apa? Dividen interim ini adalah dividen yang dibagikan gitu ya di pertengahan kuartal berjalan. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya satu perusahaan ada dividen interim dan cash gitu, artinya perusahaan ini ASI itu yang kita bahas nih ASI, dalam setahun membagikan 2 kali dividen gitu ya, membagikan profit yang udah dihasilkan perusahaan kepada Anda 2 kali setahun. Gitu ya. Real nih, artinya ini udah green flag gitu ya, udah green flag sekali. Gitu ya. Ini udah green flag gitu ya. Karena apa ya, perusahaan memang udah terbukti untung kok. Udah terbukti untung, terbukti bagi dividen gitu ya, matur gitu. Jadi ini kita okein aja gitu. Nah, baru kita masuk ke ini balance sheet ya, di balance sheet. Nah, di balance sheet ini pos terpenting itu adalah kas tara kas gitu ya. Gitu. Tapi teman-teman lihat dulu nih satuannya. Ini miliaran rupiah gitu. Wah, ini biasanya rata-rata kebanyakan perusahaan itu jutaan, tapi ini miliaran gitu. Jadi ini angkanya besar sekali gitu. Jadi jumlah yang sini udah saking terlalu besar, jadi intinya satuannya miliaran. Perusahaan yang artinya asetnya ini besar sekali gitu ya. Gitu. Nanti Anda harus ubah dulu ini. Nah, yang pertama, pos paling penting itu adalah kas tara kas gitu ya. Kalau saya ibaratkan itu adalah dompet. Dompet Anda ada uang tunai ya, ada uang logam atau uang kertas. Nah, itu isinya gitu ya. Jadi di ASI ini uang yang di dalam dompetnya ya ini nilainya gitu ya. Apakah semakin banyak nih uangnya itu semakin bagus gitu ya? Enggak juga gitu ya. Jadi kan ini memang kita harus mencari kalau untuk manajemen itu memanfaatkan uang kas yang ada itu harus optimal. Jangan terlalu banyak kas yang nganggur, tapi jangan terlalu sedikit juga gitu ya. Kalau terlalu sedikit kan bahaya ya. Harus nanti bayar-bayar malah harus cairin aset gitu. Jangan gitu. Jadi cari yang sufisien aja, yang cukup gitu. Jadi ketika kasnya ini bertambah gitu, itu bagus gitu ya. Kalau berkurang, ya lihat-lihat juga penyebab berkurangnya kenapa gitu. Nah, jadi udah dari kas dan setara kas, langsung loncat dulu ke ini ekuitasnya gitu ya. Di ekuitas ini ada yang namanya pos saldo laba gitu ya. Saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan selama perusahaan ini berdiri sampai laporan keuangan ini terbit di luar dividen yang dibagikan gitu. Ini kita isi dulu datanya ya. Artinya apa gitu ya? Nah, nih saya ini keluar nih angkanya 205 triliun. Artinya apa? Perusahaan ASI dari pertama kali ini berdiri tahun berapa nih? Ya Anda cek aja lah di laporan keuangannya ya di bawah tuh di CALK-nya. Dari tahun itu berdiri sampai ke 2025 Q2 laporan keuangan ini terbit 30 Juni sudah menghasilkan keuntungan 205 triliun. Besar nggak? Besar, gitu ya. Terbukti sekali perusahaan ini profit. Ini buktinya salah satunya yang paling utama. Bagi dividen setahun 2 kali.
gitu ya, bagi setahun 2 kali, gitu. Karena memang terbukti untung. Ini Anda bisa lihat saldo labanya, ini saldo kunci Anda untuk menentukan suatu perusahaan ini sudah untung atau belum, gitu. Jadi kalau misalnya saldo labanya defisit gitu ya, untung sekali dan tidak menghapus defisit, berarti perusahaan itu masih rugi, gitu ya. Anda buka toko bakso, gitu ya, toko bakso misalnya modalnya 100.000 gitu ya, terus Anda rugi 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 rugi. Ruginya kan Anda pasti hitung, gitu ya. Itu disebut nanti dengan post defisit atau akumulasi kerugian, gitu. Misalnya ruginya udah 50.000 nih, Anda untung 10.000, Anda masih rugi nggak? Masih rugi 40.000, gitu. Jadi Anda cek ini saldo labanya, ini yang paling penting, gitu ya. Ini bisa menyelamatkan Anda, gitu ya, di tengah kejamnya bursa, gitu ya, dalam memilih suatu perusahaan, gitu. Karena analisis laporan keuangan itu jarang sekali dilihat gitu ya untuk investor-investor. Loh, kenapa jarang sekali dilihat? Iya, karena kebanyakan investor ya, saya bilang investor di bursa itu kan cenderungnya kita senangnya itu yang serba cepat gitu ya, dalam jangka pendek gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau jangka panjang, ya Anda harus buka ini semua gitu. Nggak harus hafal satu-satu, lihat aja yang paling penting gitu ya, baru nanti Anda pelajari mana yang lebih mendukung buat Anda gitu. Jadi setelah saldo laba gitu ya, ini kita lihat langsung ke mana nih, ke ekuitasnya. Ini nih nilainya ya. Ini kita pindahin dulu ya. Nah, nah ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini kan nilai nih ada rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya 2,81 gitu. Artinya apa? Artinya dengan perusahaan ini sudah menghasilkan 2,8 kali modal yang disetor. Anda tadi bisnis bakso 100.000 gitu ya, sudah menghasilkan total keuntungan 280.000 kayak gitu. Kalau misal Anda ya udahlah lebih besar ya, modalnya 1 miliar, Anda punya bisnis bakso 1 miliar. Nah, bisnis Anda sudah menghasilkan 2,81 miliar, hampir 3 miliar. Bagus sekali gitu ya, bagusnya ini artinya profitable perusahaannya gitu. Anda bisa cek gitu, semakin ini besar gitu ya nilainya, artinya semakin baik gitu ya, sudah terbukti untung. Dan ingat ya, saldo laba ini di luar dividen. Jadi kalau ditambahkan dividen, ini pasti nilainya lebih besar. Silahkan aja lah teman-teman yang tambahkan aja gitu ya, berapa nih harusnya gitu. Cuman ini udah terbukti gitu ya. Nah, langsung lanjut ke tadi screeningnya. Saldo laba tadi udah positif, tapi sayang sekali nih saham ini masih kemahalan gitu ya, masih di atas 1, di 1,2. Kalau kemahalan gimana Pak? Kalau saya skip gitu ya, berarti saham ini dilewat aja, tunggu sampai di bawah di bawah 1 aja, tunggu dia murah dulu gitu. Artinya ini masih premium, masih mahal gitu ya. Saya nggak mau paksa masuk gitu, karena apa ya, potensinya kan tuh nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya saya beli di PBV 0,95, berarti potensi profit saya ya 5,26%, karena kan sale-nya di PBV sama dengan 1. Sederhana gitu ya, simpel-simpel aja. Jadi ini udah beres nih gitu ya. Jadi kalau udah lewat PBV-nya nih, saya ini kan mahal, saya skip gitu ya. Cuman ini kan untuk belajar ya, kita langsung masuk ke laba rugi. Laba rugi pakai aja 3 yang paling penting, yaitu pendapatan, gross profit, dan laba bersih. Nih, pendapatan itu yang paling atas. Ini nih, pendapatan ini apa gitu? Pendapatan ini adalah jumlah harga. Sederhananya adalah jumlah harga yang Anda kasih ke customer gitu ya. Anda jual bakso 10.000, customer bayar 10.000. Ya itu, penjualannya itu, harga penjualannya gitu ya. Ini 162.000, pindahin aja angkanya. Nah, ini udah nih. Nah, jadi setelah Anda terima jual nih ya, customer udah beli ke Anda 10.000, Anda kan dikurangin harga modal ya, harga modal bakso berapa? Gitu ya, misalnya katakanlah 5.000 gitu ya. Jadi nanti si pendapatan itu nanti akan dikurangi harga modal gitu ya, dikurangi beban pokok pendapatan, dikurangi HPP atau COGS gitu atau cost of revenue. Nah, nanti Anda akan mendapat laba kotor. Nah, ini laba kotor yang paling penting. Gitu ya. Jadi kenapa saya bilang ini paling penting gitu ya, apa paling penting, paling yang bagus ya 3 yang ini gitu ya. Karena gini, revenue semakin naik, artinya semakin banyak orang yang beli atau menggunakan, jasa Anda. Beli barang Anda, pakai jasa Anda gitu ya, makin tinggi ya makin bagus dong,
gitu ya. Nah, tapi lihat juga gross profit-nya gitu. Pastikan juga ini kalau bisa sinergis gitu ya. Jadi ini naik, ke tahun juga naik, jadi pendapatannya naik, laba bruto naik. Cuman kan nggak bisa ideal ya gitu. Jadi yang penting Anda bisa tahu dulu nih gross profit-nya berapa. Karena semakin besar gross profit, maka akan semakin besar laba bersihnya gitu. Semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Karena gross profit ini nanti akan dikurangi tuh beban penjualan, beban administrasi. Misalnya kalau Anda jual bakso dikurangi beli gas, bayar listrik gitu ya. Mungkin kalau Anda ada pinjaman ke bank, bayar bunganya gitu. Jadi akan dikurangi gitu. Nanti akan bermuara di sini laba akhir gitu ya, laba bersihnya. Nah, ini angka terpenting. Inti dari laporan keuangan itu laporan laba rugi itu cuma satu. Laba bersih, untung atau enggak. Gitu aja, gitu ya. Untung atau enggak nih, gitu ya. Ya lihatnya dari sini aja. Gitu. Nah, ini udah keluar nih. Pernya adalah 7. Ya, ini bagus niatnya. Cukup murah gitu ya, di bawah 10 gitu. Saya cari yang di bawah 10. Jadi 15 ini adalah untuk screening umum aja. Gitu. Ini murah nih ya 7 gitu ya. Buat saya sih cukup menarik, tapi PBV-nya nggak menarik gitu ya. Lebih besar dari 1. Jadi ini bagus gitu ya, masih tergolong murah. Nah, setelah itu baru Anda masuk ke ini arus kas. Arus kas ini tadi ada hubungan dengan kas tara kas, ini penting gitu ya. Ini di akhir ini gitu ya. Nilai ini nanti akan ditambahkan atau mengurangi yang ini. Gitu. Jadi sebenarnya kas ini apa sih gitu ya? Laporan arus kas ini kalau saya pemahamannya gitu ya, merupakan realisasi dari laporan laba rugi gitu ya. Karena perbedaan laba rugi dan arus kas ini berbeda cara pencatatannya. Yang satu akrual, yang satu cash base gitu ya. Jadi kalau misal akrual gitu, Anda bilang menjual, ya Anda catat aja menjual. Uangnya belum diterima, ya udah nggak apa-apa. Tapi Anda udah tulis dulu pendapatannya, ditulis dulu jual 1 miliar gitu ya. Tapi uang diterima masih nol, ya beda pencatatan gitu. Jadi Anda harus cross check di arus kasnya. Jangan sampai perusahaan itu dia yang tadi saya bilang gitu ya, untung, tapi mana hasilnya? Mana keuntungannya? Ya Anda harus lihat di sini di arus kas. Kita benar nggak nih pendapatannya 162.000? Ya kita lihat juga penerimaan kasnya berapa. Nah ini nih pos yang paling atas, receipts gitu ya, pindahin aja angkanya. Salah nih, salah. Nah, ini saya pindahin dulu ya supaya gampang ngejelasinnya. Nih, ini untuk net CFO pakai yang ini. Ya, net cash flow from operating. Nah, yang ini. Pakai angka yang ini. Terus untuk net CFI pakai yang ini. Angka final, ya. Jadi saya sambil jelasin. Ini harusnya negatif ya. Yang pendanaan pakai yang ini. Nih. Geser. Sebentar, mau minum dulu. Haus. Oke, saya bahas ya. Tadi, Anda mencatatkan penjualan sebesar 162.000. Uang yang dibayarkan ke customer berapa ke Anda? Apakah cuma 50.000? Kalau 50.000 artinya DP dong. Gitu, customer DP, nanti sisanya dibayar kapan-kapan. Gitu, jadi piutang usaha Anda. Dan Anda harus menagih. Nah, tapi kalau misalnya bayarnya full gitu ya di awal, ya nanti berarti Anda merealisasikan pendapatan itu 100%. Gitu ya, jual 10.000, Anda terima 10.000. Gitu. Ini adalah kunci performa perusahaan dalam mengelola uang kas gitu ya. Ini kan Anda bisa lihat nih, mencatatkan penjualan 162.000, tapi perusahaan mendapatkan menerima pembayaran 168.000. Uang kasnya banyak gitu ya, lebih banyak gitu ya, 103%. Ini angka yang baik gitu ya. Jadi saya akan mencari rasio penerimaan kas ini yang setidaknya 90-95% lah, mendekati 100% gitu. Artinya perusahaan ini dia bagus, memiliki kemampuan untuk memanage piutang usaha yang berkaitan dengan uang kas. Gitu. Kan gini nih yang tadi saya maksud. Uang kas sudah Anda terima nih. Anda kan harus bayar-bayar ya nih. Nah, gitu ya. Tuh, harus bayar. Bayar pemasok, bayar bunga, bayar gaji karyawan, bayar aktivitas lain operasi lainnya gitu. Dikurangi itu uang yang Anda terima gitu ya, beli bahan, beli apalah gitu ya. Nanti sisa uang kasnya ini CFO-nya. Ini adalah
inti dari bisnis Anda gitu ya. Nilainya ini harus positif. Gitu. Kalau nilainya negatif berarti secara operasional Anda jelek. Perusahaan yang CFO-nya negatif, jelek gitu ya. Ya gimana dong? Kita nggak terima uang kas. Kalau nggak terima uang kas, pilihannya cuma dua. Coba aja bayangkan Anda memiliki bisnis gitu ya, kekurangan uang kas. Pilihannya kan cuma dua ya secara umum. Yang pertama Anda suntik modal gitu ya, modalnya bertambah gitu ya untuk supaya uangnya bisa dipakai nih. Yang kedua Anda pinjam ke bank lebih banyak. Konsekuensinya apa kalau pinjam ke bank lebih banyak? Anda harus bayar bunga kan, gitu ya. Nanti beban bunganya ini nanti akan menghabiskan laba bersihnya. Ini kan di laba bersih ada nih. Lihat, nih, teman-teman bisa lihat ya di pos-posnya nih. Nah, ntar nih, tuh biaya keuangan. Ini tuh beban bunga yang harus Anda bayarkan. Laba bersihnya nanti berkurang. Kalau beban bunga terlalu besar, apa yang akan Anda dapatkan? Gitu ya. Tuh, kalau uang di operasi itu kan Anda bayarin nih. Bentar. Tuh, pembayaran bunga gitu ya. Gitu. Jadi Anda uangnya nanti habis gitu. Jadi nilainya harus positif gitu. Nah, kalau yang net CFI ini adalah kaitannya dengan ini apa namanya? Ekspansi perusahaan. Jadi kalau nilainya negatif, berarti perusahaan melakukan ekspansi, harapannya bisa mencetak profit lebih besar gitu. Investasi itu contohnya apa? Ya ini nih yang utama itu aset tetap. Dia kok penjualan, salah ini buruk deh kalau penjualan gitu ya. Nilainya kecil nih mana nih, penambahan. Nah ini nih, penambahan aset tetap gitu ya. Ibaratnya apa? Ibarat Anda membeli gerobak baru gitu, membeli gerobak bakso yang baru itu kan membeli aset tetap gitu ya. Istilah lain penambahan aset ini CapEx gitu ya, capital expenditure gitu ya, belanja modal. Nah gitu, ini kan tuh bagus tuh negatif gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Anda malah menjual aset tetap gitu ya, gerobaknya malah Anda jual untuk dapat uang, ya artinya Anda jelek gitu ya, kurang bagus gitu. Cuman cuman memang Anda harus cek ini satu-satu nanti. Ya jangan satu-satu lah gitu ya, lihat aja lah, pahami aja gitu ya. Jadi nilainya ini gitu ya, yang bagusnya harus negatif. Gitu ya, perusahaan ekspansi, harapannya profit lebih besar, kas diterima lebih banyak. Baru nanti ada kaitannya dengan pendanaan. Nah, yang pendanaan ini yang berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Jadi kalau nilainya negatif, artinya perusahaan tuh pelunasan pinjaman. Gitu ya. Bagus dong kalau utang bank dilunasi gitu kan bunganya jadi hilang ya gitu. Profitnya jadi lebih besar, kasih terima lebih banyak, nanti akan bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Gitu. Tapi kalau misalnya positif gimana tuh? Anda menerima pinjaman. Tuh, bayar pinjaman gitu. Nah, jadi makanya cari yang negatif gitu. Jadi kalau Anda cari yang negatif, artinya gampangnya perusahaan itu membayar utang bank gitu. Jadi Anda bisa lihat ini juga di ASI gitu. Ini polanya bagus sekali gitu ya. Kenapa? Karena dari aktivitas operasi secara apa namanya operasional arus kasnya bagus. Jadi interpretasinya gimana nih? Interpretasinya Anda dari berbisnis gitu ya menghasilkan 23.000. Dari 23.000 ini Anda bayar untuk ekspansi 6.000 dan Anda bayar juga utang bank 12.000 dan dapat sisa lebih 4.000 gitu. Dan nilai 4.000 nanti ditambahkan ke dompet Anda. Bagus nggak? Bagus gitu ya. Ini perusahaan yang bagus nih. Oke semua gitu ya secara performa perusahaan dalam manage arus kas ini baik sekali gitu ya. Ya coba aja lah Anda bayangkan aja gitu ya punya bisnis gitu ya. Udah dikurangin ini tuh ada banyak sisa uang lebih gitu. Gitu. Kan bisa bayar tuh, bisa bayar utang, bisa ekspansi. Ini bagus. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa gitu ya? Dari screening ini udah keluar hasilnya ya. Jadi ini perusahaan sangat baik gitu ya. Baik karena dia udah terbukti bagi dividen gitu ya. Rutin sekali sih ASI memang sudah terkenal rutin bagi dividen. Kenapa? Ya saldo labanya positif gitu ya. Dia udah terbukti mencetak untung gitu. Tapi sayang PBV-nya ya masih mahal gitu ya. Kalau saya sih tunggu agak lebih turun lah, gitu, lebih turun baru bisa entry. Gitu. Secara profitabilitas perusahaan juga bagus gitu ya, PR-nya 7. Dan secara arus kas juga ini baik nih, gitu ya. Ini pola arus kas yang sempurna gitu ya, plus min gitu dan ada uang lebih juga dikenaikan bersih Starkas. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan ASI gitu ya.
menarik atau enggak terserah Anda gitu ya, Anda yang menilai sendiri gitu. Cuman harapannya dengan kita bahas laporan keuangan ini bisa lebih paham gitu ya cara memahami laporan keuangannya gitu. Jadi dengan cara seperti ini Anda coba ajalah cek-cek aja laporan keuangan lainnya gitu ya, cara bacanya gimana, dengan interpretasi yang seperti saya lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan Anda bisa dapat insight gitu ya, oh perusahaan ini baik, oh perusahaan itu buruk gitu. Oke sih, saya rasa cukup ya untuk pembahasan ASI gitu ya. Jadi untuk teman-teman gimana menarik atau enggak gitu ya, komen aja di bawah gitu ya. Dan apa untuk teman-teman gitu ya, kalau teman-teman ada request, ada mau pembahasan sesuatu gitu yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan atau ada tentang investasi saham gitu mau bahas juga gitu ya, boleh komen aja di bawah, nanti saya bahas gitu ya di video-video berikutnya dan saya tanggapi Anda juga ya, saya reply komen Anda gitu ya. Oke, itu ajalah untuk, pembahasan video ini, gitu ya. Sampai ketemu di, video-video berikutnya ya, semoga bermanfaat.